للآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shalli salli wa sallim wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim Masjid Nurul Iman Maskaribet yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tiada henti-hentinya kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, di hari Jumat, di hari yang mulia kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Maka kita banyak bersyukur diberi Allah Ta'ala beri nikmat sehat sehingga kita bisa berangkat ke masjid, ya. Dimudahkan Allah langkah kaki kita sehingga kita ini berada dalam masjid. Kita niat i'tikaf sambil waktu syuruk nanti. Inilah waktu yang sangat
bernilai. Waktu sangat bernilai ini di antaranya maghrib sampai isya, sudah itu subuh sampai waktu isra. Itu nilainya besar sekali. Maka orang yang menunggu waktu dari subuh, dia sholat berjamaah di masjid ataupun di mushola, dia menunggu waktu sampai sholat isra, matahari terbit, lewat sedikit daripada matahari terbit itu, dia tunaikan sholat 2 rakaat, namanya sholat isra, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna kata Nabi. Mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna 3 kali. Taman kata Nabi. Orang berangkat haji, yang pergi haji itu belum tentu sempurna juga pahalanya. Kalian sudah jamin. Banyak umat Islam, Nabi Muhammad ini tidak mau ngamalkan, padahal Nabi sudah katakan itu rugi niat. Jadi dapat pahala haji dan umrah. Ini ada sekalian. Seperti itu pahala haji dan umrah. Tapi kita kalau yang punya kemampuan berangkat, jangan kita sudah dapat ini lagi kita tidak berangkat, salah pula. Harus berangkat. Lain lagi nilainya kalau kita berangkat haji dan umrah itu nilainya itu berbeda lagi. Ada nilai harta kita itu dihitung semua itu. Nilainya berapa harta yang kita belanjakan di jalan Allah itu besar pahalanya, sampai 700.000 kali lipat dibandingkan orang yang biasa-biasa saja Orang sabilillah ini lebih besar lagi pahalanya, karena orang haji itu termasuk sabilillah juga, orang fisabilillah. Orang fisabilillah ini ngantuknya saja dihitung pahala. Orang fisabilillah, orang yang memperjuangkan agama, mendakwakan agama, termasuk berangkat haji. Ini karena dia capek itulah dinilai Allah. Dia capek dalam memperjuangkan agama, menjalankan agama itu fisabilillah. Termasuk kita yang ke masjid ini fisabilillah juga. Fisabilillah. Besar pahalanya. Ini hadirin sekalian. Maka kita ini niatkan fisabilillah. Setiap keluar rumah fisabilillah. Paling tidak kita ini menyebarkan kebaikan. Paling tidak. Di mana saja, di kantor, di mana saja dapat kita kunjungi, minimal orang yang melihat kita, mudah-mudahan dia dapat kebaikan juga. Itu seperti itu. Jadi kita niatkan seperti itu, keluar rumah itu fisabilillah. Man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya fisabilillah, maka yajid lahu mugharaman katsira, maka dia akan mendapatkan limpahan yang banyak sekali, yang tidak terhitung. Dalam Al-Quran itu seperti itu. Jadi dapat anugerah Allah yang tak terhitung. Ini tak bisa menghitungnya. Ini kehebatan umat Nabi Muhammad itu seperti itu. Umat Nabi Muhammad ini walaupun dia umurnya singkat, pahalanya banyak sekali. Ya Allah, luar biasa. Ada lagi amalan Rasulullah itu sampai 700.000 malaikat capek ngitung amal itu. Ada amalan itu mudah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Nah, baca itu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Kata Nabi, barang siapa mengucapkan ini jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, maka malaikat 700.000 mencatat amalnya itu tidak sudah. Bayangkan 700.000 malaikat menghitung pahala kita, tidak sudah. Nah, ini hamba Allah satu ini belum selesai kami ngitung, lah baca lagi. Nanti kita baca lagi, tidak selesai lagi. Sampai katakan kata ulama hadis itu sampai setahun belum selesai dihitung pahalanya. Baca lagi. Bingung malaikat, tambah banyak lagi. Oh ya Allah, alangkah nikmatnya umat Nabi Muhammad. Wajarlah kalau nabi-nabi
sebelum itu pengen jadi umat Nabi Muhammad. Karena pahalanya itu memang luar biasa. Sangat besar sekali umat Nabi Muhammad. Memang dimuliakan Allah. Dimuliakan Allah, dimanja-manjakan oleh Allah SWT. Umat Nabi Muhammad ini kalau menurut saya dimanja-manjakan itu. Diberi oleh Allah berlimpah-limpah. Tidak hitung-hitung. Nah, padahal sedikit dia beramal. Seperti yang ucapkan tadi kan, jazakallahu sayyidina Muhammad SAW. Ini malaikat katanya, ini Pak Haris, ini Ustadz baru belum selesai kami ngitung sudah baca lagi. Itu setahun hitungannya. Nah, padahal kita belum setahun lah baca lagi. Apalagi tiap hari, tambah bingung malaikat. Saking banyaknya pahala. Pahala ini innal hasanat, janji Allah, innal hasanat yuzhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, maksudnya pahala-pahala, kebaikan itu amal-amal baik yang datangkan pahala, itu menghapus kesalahan-kesalahan dia. Keburukan-keburukan dihapus. Banyaklah baiknya daripada buruknya. Ibarat ada kotorannya, ada kotoran sedikit, disiram dengan air yang setembok, udah hilang, apalagi sederung, mau tidak kata lagi bekasnya. Nah begitulah, seperti itulah dosa umat Nabi Muhammad ini. Kalau dia beramal, ada amal yang banyak sekali pahalanya, sudah tertutup semua. Makanya ada salah satu ustadz, kalau umat Nabi Muhammad masuk neraka itu keterlaluan katanya. Keterlaluan. Ada ustadz yang mengatakan seperti itu. Ada syekh siapa itu? Kalau umat Nabi Muhammad masuk neraka itu keterlaluan. Berarti dia tidak tahu nian dengan amal agama. Nah itulah maka kita beruntung kita hadir di majelis ilmu, majelis taklim, dekat kiai, dekat ustaz. Jadi kasih amalan-amalan yang amalannya begitu banyak pahalanya. Luar biasa. Banyak sekali yang hapuskan dosa. Ucapkan subhanallah bihamdi, seperti kita nih ba'da subuh ucapkan subhanallah bihamdi 100 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali, maka Allah hapus dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebanyak butir-butir pasir di tepi laut. Nah bayangkan banyak pasir di tepi lautan itu banyak jumlahnya. Nah itu kira-kira macam itu. Apa nak kata saya dimanja ni umat Nabi Muhammad? Tapi jangan kita niatkan, sudah hapus dosa aku lagi, buat dosa lagi, salah pula. Ini. Jadi kita tu artinya tu besar harapan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin sekalian, maka enaknya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajarlah kata ulama kita mengucapkan alhamdulillahillazi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad. Aku bersyukur ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku menjadi salah satu umat Nabi Muhammad. Bersyukur-syukurnya. Nah itu sangkainya. Jadi ada ulama, ada seorang habaib itu tiap hari ucap itu. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku bersyukurnya Engkau telah jadikan diriku ini sebagai umat Nabi Muhammad. Syukur. Kenapa? Karena tahu fadilahnya umat Nabi Muhammad ini, tahu dia. Keutamaan, keunggulan umat Nabi Muhammad ini dia paham, dia tahu. Dibandingkan Nabi-Nabi dahulu, umat-umat Nabi dahulu. Ya Allah, makanya kita ini banyak sholawat, tanda syukur kita kepada Nabi Muhammad, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi di hari Jumat ini banyak baca sholawat. Allahumma sholli. Dan kata gawi baca sholawat. Inilah hadirin sekalian, maka kita bersyukur, sebanyak-banyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita melanjutkan pelajaran kita di dalam ilmu tasawuf ini. Kita ibadah ini harus bersih zahir maupun batin. Ini harus kan. Zahir harus bersih, harus suci. Suci dari hadas,
hadas kecil maupun hadas besar. Sudah tuh suci dari najis. Makanya kita kalau ibadah ini perhatikan, jangan sampai kita ada bawa najis. Ya enggak? Ya enggak? Kalau kita buang air kecil, hati-hati, jangan sampai netes. Kadar percikannya. Nah ini. Maka yang penting kalau kita orang tua ini berdehem, berdehem kan. Supaya apa? Supaya tidak netes lagi. Nah, supaya tidak netes lagi, dibersihkan kan. Nah, itulah. Saking kita hati-hatinya kalau nanti waktu kita sholat, tahu-tahu keluar lagi. Nah, tetesan yang dikit-dikit itu dari saluran zakar manusia ini. Ya dah. Maka yang perlu kita berdehem, tegak. Kadang-kadang kalau kita kencing, jongkok, satu kita tegak lagi, tekan lagi, duduk lagi, sampai berapa kali. Kalau kita umur 50 ini macam itu. Nah, saya sudah merasakannya itu. Saya sudah merasakannya. Sebab kalau kita langsung cebok keluar, kadang-kadang keluar lagi di atas keluar. Saya terasa itu. Nah, makanya kalau sudah dehem-dehem kan enggak lagi. Nah, itu memang dianjurkan kalau kita buang air kecil. Buang air besar seperti itu juga, agak ditekan dikit perutnya itu. Ya. Jadi supaya dia tuntasnya. Jangan sampai nanti kecirit, tidak ketahuan. Tahu-tahu keluar ada tai sedikit, najis lah kita. Kalau najis tidak sah, tidak sah. Salat kita tidak sah. Nah ini, makanya kata orang ahli fikih, kalau toharanya belum benar, bagaimana mau diterima Allah? Toharanya, bersucinya belum benar, baik itu bersuci dari hadas maupun najis. Nah ini, terutama najis. Makanya ada salah satu kisah, Rasulullah pas lewat ada kuburan lewat, Nabi menangis. Langsung dia berdoa, diambilnya tangkai yang ada daunnya itu ditancapkan di atas kuburan itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini? Apakah kalian tidak tahu, katanya, terhadap penghuni kubur ini? Dua penghuni kubur ini sedang dalam keadaan apa? Kata Nabi, kata sahabat, wallahu alam wa rasul. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Allah wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya saja yang tahu ya. Dijawab oleh Rasul, ketahuilah wahai sahabatku, dua penghuni kubur ini lagi disiksa, lagi diazab. Apakah kalian tahu sebabnya apa? Dua penghuni kubur ini. Satu penghuni kubur ini disiksa karena dia suka namimah. Namimah itu ngadu domba, ngadu-ngadu orang, supaya orang suka bertengkar. Ya, disampaikan omongan si fulan, disampaikan dengan si fulan, akhirnya timbul ribut. Nah itu. Kedua, yang satu ini disiksa karena urusan toharnya tidak beres, kencingnya tidak beres, buang air kecilnya tidak beres. Dia ibadah banyak tidak beres gara-gara dia buang air kecilnya, tidak sesuai dengan syariat. Nah itu. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Maka kita harus perhatikan betul, buang air kecil, buang air besar, ya. Jangan sampai mercik, jangan sampai ini, ya, masih ada tetesannya sehingga menyebabkan ibadah sholat kita tidak sah. Ini hadirin sekalian, pentingnya kita. Nah, kalau sudah suci dari zahir, ya, najisnya sudah bisa, bagaimana supaya dia suci dari najis, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi. Cara wudunya sudah benar, terus sudah tuh cara mandi besarnya sudah benar, aman. Itu zahir. Nah sekarang batin, suci dari batin. Nah inilah perlu kita belajar, suci dari kotoran-kotoran dalam hati kita. Ini kita masuk ke materi menghindari maksiat batin. Ini jangan sampai ada maksiat di dalam hati. Ini hadirin sekalian. Maksudnya kotoran-kotoran dalam hati,
Kita sudah sampai kemarin ke-8, pasal ke-8, yaitu takabur. Takabur. Yes, kita ulang lagi. Yang pertama, orang yang di dalam hatinya itu pengen terus, makan terus. Hatinya tuh, otaknya itu pengen makan terus, menyebabkan dia berlebih-lebihan, sehingga dia mau ibadah tidak semangat, lesu. Nah, itu tidak boleh. Ya sekalian. Badan jadi ngantuk. Ya sekalian. Termasuk kita juga kalau malam. Kalau seandainya kita banyak makan malam menyebabkan kita lalai, apalagi sampai lalai sholat subuh kesiangan, maka makan itu menjadi haram. Jadi kalau itu penyebabnya menjadi haram, menjadi dosa dia. Makan itu. Makanya hati-hati. Jangan sampai jadi mudarat. Makan minum itu jangan mudarat. Jangan berlebihan. Yang kedua, orang yang gemar ngomong, bicara. Ini pun penyakit hati. Karena orang yang gemar ngomong tuh hatinya tuh nak ngomong terus. Ngomong terus. Maka kata Nabi, diam itu lebih baik daripada tidak bisa berkata benar. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya engkau berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata yang mendapatkan pahala, daripada berkata yang sia-sia ataupun perkataan yang menyebabkan datang dosa. Lebih baik diam. Maka diam itu lebih baik dan lebih dapat pahala. Nah, itu nomor 2. Nah, yang ketiga, ghadab, marah. Orang yang dikit-dikit marah, Menggawinya marah terus. Itu hatinya tidak bagus. Cenderung marah. Yang keempat, hasad. Dengki hati dengan orang lain. Yang kelima, bakhil, terlalu menyimpan harta, banyak menyimpan harta sehingga dia bakhil. Nah, ini terlalu cinta dengan harta sehingga dia bakhil. Yang keenam, hubul jah. Hubul jah itu cinta dengan kemegahan. Merasa dia hebat, merasa dia gagah, nah itu cinta kemegahan. Dia pengen diwah-wahkan oleh orang lain. Nah, itu namanya cinta. Yang ke-7, hubud dunya, cinta dunia intinya. Yang ke-8, takabur, sombong. Sombong itu apa? Sombong itu menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Kalau kita ada perasaan seperti itu, berarti kita ini sombong. Nah, sekarang kita masuk ke 9, ujub. Al-fasl tasif fil ujub. Pasal yang ke-9 pada menyatakan ujub, menjelaskan ujub. Adapun ujub yakni terheran-heran akan sesuatu yang dibangsakan kepada dirinya, yang disandarkan kepada dirinya, maka yaitu sifat itu dicela oleh syariat, lagi membinasakan ia akan ibadah. Siapa yang punya sifat ujub, maka ibadahnya akan hilang. Nah, ini hadirin sekalian. Ujub itu apa? Dia tidak bersandar kepada Allah. Dia merasakan ini adalah aku yang bisa berbuat seperti ini. Ini hadirin sekalian. Tidak boleh. Ini dulu kejadian dalam perang, dalam surah At-Taubah ayat 25. Yauma Hunain, waktu perang Hunain. Iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'ah. Pada waktu perang Hunain, umat Islam itu karena dia merasa ujub, ta'ajub, merasa dirinya lebih banyak daripada musuh, maka Allah murka kepada saat itu sehingga terkalahkan. Jadi bukan karena kehebatan kamu, karena banyaknya kamu sehingga kamu meraih kemenangan, tidak. Jadi yang mendapatkan kemenangan itu karena memang semata-mata anugerah Allah, bukan karena faktor banyak, senjata lengkap, tidak. Yang sama seperti sekarang yang terjadi Israel
Ya tak? Dia merasa lengkap, senjata lengkap. Menurut logika kita ya pasti kalah orang Palestina. Tapi kalau menurut Allah, aku yang kuasa, kata Allah. Sama seperti terjadi perang Badar. Ya tak? Orang Islam, ya, sahabat dengan Nabi itu cuma 313. Musuh ribuan. Ya tak? Kalau menurut akal, logika, musuh lengkap peralatan senjatanya, sahabat cuma pedang saja. Menurut logika, kalah ini. Ini hadirin sekalian. Tapi Allah Maha Kuasa. Masa Allah tidak bisa bertindak? Ini hadirin sekalian. Diturunkannya pasukan-pasukan yang lain oleh Allah, sudah habislah. Nah, sama dengan keadaan sekarang ini. Jadi Allah itulah yang nolong. Makanya kita doa, ya Allah tolonglah orang-orang Islam dan orang-orang pejuang di Palestina itu. Ya, kecuali Allah telah nolong. Kalau Allah sudah nolong, sudah hancurlah sehancur-hancurnya. Apa namanya itu? Si Israel. Ini hadirin sekalian. Yahudi itu. Ini hadirin. Jadi kita berharapnya sama Allah itulah. Salasun muhlikatun syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsi. Ada 3 perkara yang membinasakan ibadah. Ya, pertama kikir, ya, sifat kikir yang terlalu diikuti. Yang kedua, orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu yaitu mengikuti akan segala yang disukai oleh nafsunya yang dicela oleh syara. Ketiga, ta'ajub baru. Ta'ajub seorang akan dirinya sendiri, merasa dia bangga dengan dirinya. Ini 3 ini yang membinasakan ibadah. Imam Ghazali berkata rahimahullah ta'ala mukhtasar dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, wa haqiqatul ajab takabburun yahsulu fil batin bi takhayyuli kamali min ilmin aw amal ma'a nisyanin idafatihi ila Allah ta'ala wal amni min zawali fa in kana khaifan ala zawali fa huwa ghairu mu'jib. Hakikat ujub itu yaitu takabur yang hasil di dalam hatinya dengan disangka akan dirinya itu bersifat dengan sifat kesempurnaan, ya, merasa sempurna dari ilmunya, daripada ilmu atau daripada amal, dengan lupa, ya, sehingga dia lupa akan menyandarkan yang demikian itu kepada Allah. Ya, orang yang merasa punya ilmu, dia lupa bahwa ilmu ini anugerah Allah. Bukan karena dia rajin belajar, ya dah, sekolahnya terus sehingga dia jadi profesor, doktor. Tidak, itu kata Allah. Aku ini yang beri kau ilmu. Sebentar saja aku mau cabut ilmu kamu. Tidak, diputernya sarapnya jadi pikunnya habis. Tidak sebut orang profesor lagi. Seperti itu. Kata Allah, jangan kau merasa banggakan. Aku sekolah, titel aku banyak. Aku dapat titel ini, SH, apalagi SE. Titel semuanya banyak sekali titel-titelnya. Tapi kata Allah, sebentar saja saya mau cabut ilmu kamu. Padahal itu semua anugerah dari aku. Nah, itulah. Jadi orang yang ujub itu dia tidak bersandar kepada Allah yang ia miliki. Baik ilmu, harta, apa saja yang bersandar kepada dia, yang ada di dalam dirinya, tapi dia tidak menyandarkan bahwa itu semuanya anugerah dari Allah. Itulah namanya ujub. Rasa sentosa, daripada hilangnya. Dia merasa aman, tak mungkin hilang katanya. Maka jika ia ingat akan yang demikian itu, dengan takut akan hilangnya, maka itu bukan ujub. Kalau dia merasa, jangan, kalau aku ni tak mensyukuri nikmat ini, nanti jangan-jangan Allah ambil. Nah, tidak ujub itu artinya. Tidak ujub berarti dia ngakui dalam hatinya ini milik Allah, semuanya milik Allah. Dan jika ada ya suka dengan keadaan yang demikian itu, nikmat Allah, nikmat daripada Allah Ta'ala, maka yaitu tiada yang akan ujub. Nah, itu. Jadi dia merasa ini nikmat Allah. Sama dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dipuji oleh umatnya, oleh rakyatnya. Karena Nabi Sulaiman seorang raja. Hai Nabi, enak nian kamu jadi raja.
jadi nabi lagi, jadi penguasa lagi, punya ilmu lagi, punya harta lagi. Kata Nabi Sulaiman ketawa, haza min fadli rabbi. Maka ucapan Nabi Sulaiman diabadikan oleh Ta'ala dalam Quran. Kata Nabi Sulaiman, haza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semua anugerah-anugerah Allah, bukan punya aku, bukan kepacaan aku, bukan aku mampu. Kata Nabi Sulaiman, aku bisa bahasa-bahasa binatang ini anugerah Allah, bukan aku yang bisa, kata Nabi Sulaiman. Dan semua ini bukan itu saja, tapi ini pun diuji oleh Ta'ala. Apakah aku ini menjadi hamba yang syukur atas nikmat-nikmat ini, apa menjadi hamba yang kufur? Apa aku ini syukur, apa yang kufur? Diberi oleh Allah semua lengkap ini. Harta banyak, istana yang megah. Seperti itulah seorang nabi. Dia tidak pernah melepaskan dirinya kepada Allah, bersandar kepada Allah SWT. Inilah hadirin sekalian. Dan hasil daripada mereka itu bahwa ujub yang membinasakan akan amal itu, yaitu melihat seorang akan ilmunya atau amalnya yang dibangsakan kepada dirinya, dan tiada ingat ia akan segala yang demikian itu daripada Allah Ta'ala, dan tiada takut ia akan hilangnya. Adapun barang siapa melihat akan ilmu dan amalnya dan barang sebagainya daripada sifat kesempurnaan, yaitu nikmat dari Allah SWT yang dijadikan kepadanya, dan dia takut akan hilangnya, dan dia suka bahwa yang demikian itu bahwasanya nikmat, dan dia nyatakan semua itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala atasnya, maka yang demikian itu tiada dinamakan ujub. Itulah intinya. Jadi segala sesuatu yang ada kita miliki ini, kita sandarkan kepada Allah. Semuanya ini anugerah Allah, bukan aku. Cuman aku ini dititipkan saja. Aku bisa begini dititipkan oleh Ta'ala, bukan karena aku. Jangan merasa ini adalah aku, seperti ucapan Qarun itu. Diminta untuk sedekah, infak, dipaksa untuk zakat, tidak mau dia. Untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, tidak mau. Ini punya aku, katanya. Ini adalah hasil daripada jerih payah aku. Kenapa kamu minta-minta? Kata si Qarun. Seperti itulah ucapan orang-orang yang ujub. Dia membanggakan dirinya atas keberhasilan-keberhasilan yang dia peroleh, padahal itu semua dari Allah. Dia pacak dan dia bisa berpikir, dia bisa jadi ilmu, punya ilmu, bisa maju usahanya itu karena Allah beri pengetahuan. Titipkan oleh Allah pengetahuan. Lihat sekalian, sehingga dia bisa majukan usahanya. Seperti itulah. Orang beriman tuh dah lepas, dah putus hubungannya dengan Allah. Aku begini karena Allah. Aku begitu, semuanya anugerah Allah. Tak pernah. Aku ini adalah diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seperti itulah orang yang ujub. Ini hanya sekalian kalau kita menyandarkan diri kita kepada Allah, itu dikatakan tidak ujub. Itulah pasal yang ke-9. Nanti yang akan datang kita masuk kepada pasal yang ke-10, riya. Ada pasal yang menjelaskan tentang riya. Habis sampai 10 selesai. Itulah namanya maksiat-maksiat batin yang harus kita hindari. Jangan sampai kita ada penyakit seperti itu, kita hindari dari hati kita. Baru kita nih menuju kesempurnaan, belajar menuju kesempurnaan agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekalian, maka kita ini kalau memandang orang yang ada kelebihan-kelebihan tuh jangan terputus dengan diri dia. Kita kan kagum, wih hebat nih si anu tuh. Dia ini berhasil
Kita melihat orang yang punya ilmu seperti Ustaz Abdul Somad, kalau dia jawab, oh bagus ya, Masya Allah, alangkah luasnya pengetahuan Abdul Somad. Jangan kita mandang Ustaz Abdul Somad ya, kita mandang Allahnya. Allah titipkan sama Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad tidak punya apa-apa sebenarnya. Allah itulah. Jadi Allah SWT berkehendak atas seseorang yang ia kehendaki untuk menjadi seperti itu. Allah kehendaki Ustaz Abdul Somad, Allah kehendaki Ustaz Adi Hidayat, semuanya anugerah Allah semua. Dia bisa hafal, ada lagi ya, ada anak kecil yang sampai hafal, tahu halaman-halaman Al-Quran. Allah memang mengendaki diri dia tuh, supaya Allah ingin tunjukkan, nah ini kekuasaan aku, supaya kita dengan nyadari, kekuasaan Allah ini banyak sekali. Dia ngendaki siapa baik bisa. Nah itu. Cuman Allah tidak ngendaki kita. Kalau seandainya Allah ngendaki kita juga bisa seperti itu. Mungkin Allah lain, cara Allah lain, tidak dikehendaki kita. Mungkin ada mudaratnya buat kita mungkin. Ini hadirin sekalian, seperti itulah af'allahnya. Perbuatan Allah itu seperti itu. Untuk supaya kita menjadi renung, jadi renungan kita. Ini adalah af'alullah. Semua yang kita lihat ini adalah perbuatannya Allah. Ini Allah berbuat sekehendak Dia. Bisa saja. Seperti itulah Allah menghendaki kepada hamba-hambanya untuk dijadikan apa, bisa saja. Allah juga bisa menghendaki orang itu jauh. Ya. Saya tertarik tadi urian yang ada awal tadi Pak, masalah amal Pak ya. Iya Pak. Amal yang tadi kita melakukan satu amal yang banyak pahalanya tadi. Betul. Nah, jadi bagaimana amal yang banyak tapi kadang-kadang Allah juga ridho Pak. Nah itu. Jadi antara keridhoan Allah dengan amal-amal kita yang banyak misalnya. Padahal kita ini kan harapannya seluruh umat Muslim atau Islam ini titik akhirnya surga. Nah, keputusan surga itu kadang ditentukan oleh keridhoan Allah. Betul. Bagaimana Pak? Memang betul, dalam hadis Nabi mengatakan, tadkhulul jannah bi rahmati. Engkau masuk surga, kalian masuk surga itu atas rahmatku. Walaysa bi amalikum, bukan karena amalmu. Maksudnya apa? Maksudnya tidak sebanding amal-amal kamu lakukan itu. Amal-amal kamu lakukan itu dengan nikmat yang aku bayarkan nanti di surga. Tidak sebanding. Dan engkau beramal itu juga sebenarnya atas rahmat aku juga, kata Allah. Seperti itu. Jadi artinya segala sesuatu itu memang pada intinya rahmat Allah itulah. Rahmat Allah. Yang saya maksud mendapatkan pahala yang banyak itu supaya Nabi Muhammad menjelaskan ini supaya orang tuh ngerti betapa banyaknya itu rahmat Allah. Pahala itu sebenarnya rahmat Allah juga. Jadi dengan Allah berikan pahala-pahala itu rahmat Allah, ridho Allah juga. Saking ridhonya Allah memberikan kepada hamba-hambanya, terutama umat Nabi Muhammad ini, Allah janjikan pahala-pahala yang begitu banyak supaya bisa nutupi kesalahan-kesalahanmu. Saking kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah itu sangat luas kepada hamba-hambanya. Allah kepengen supaya hamba-hambanya ini, terutama umat Nabi Muhammad, masuk surga semua. Sama seperti keinginan Rasulullah. Nabi Muhammad kalau bisa, satu pun daripada kalangan umatku jangan sampai masuk neraka. Nah itu keinginan Allah seperti itu juga. Dalil dalam Quran, wallahu yud'u ila darissalam. Allah menginginkan hamba-hambanya supaya memasuki surga. Tidak Allah menginginkan masuk neraka. Jadi ini sesuai dengan tema kita tadi ya. Iya.
cara membersihkan hati. Sampai 10 yang sudah diuraikan. Iya. Sikok lagi kurang 10 tuh. Iya, 9 ya. Nah, jadi katanya ada yang ngomong, jadi sia-sialah ibadah kita kalau hati kita masih tidak mempelajari yang 9 tadi. Tidak menjalani yang 9 tadi. Ya kalau masalah takbir itu kan zuhir. Ya dah, salah ruku. Nah, masalah hati. Betul. Jadi kalau hati ini tidak diperhatikan, ibadah kita itu katanya berterbangan seperti abu. Apa benar, Pak? Kalau kita kembali ke hadis, benar. Dalam hadis Nabi bersabda, kulun nas halaka, seluruh manusia ini binasa, hancur seluruh manusia ini, artinya sia-sia. Illal alimun, kecuali orang yang nuntut ilmu. Dan orang yang nuntut ilmu pun akan binasa, kecuali illal amilun, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Tahapan-tahapannya itu. Wal amiluna halka, orang yang mengamalkan ilmunya pun hancur. Illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Nah, nak mencapai ikhlas ini tentunya harus memasuki tangga seperti tadi. Orang ikhlasnya kan harus hilang sifat ujub, ria, kan ikhlas itu. Sifat ujub, bangga dengan amal, padahal itu anugerah Allah. Ya dah. Ria, apalagi ria, nanti ria masuk yang ke-10. Minta dilihat orang, dinilai orang, berarti dia tidak ikhlas. Nah itu. Jadi intinya 10 itu untuk menuju keikhlasan. Jadi ikhlas itu penting. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, kata Allah. Mereka tidak diperintah oleh Allah, tidak suruh untuk beribadah kepada Aku, kecuali untuk semata-mata ikhlas. Semata-mata ikhlas. Nah, mencapai ikhlas ini berat. Makanya setan ini ngoda orang pertama, tahapan pertama, mana orang ini supaya tidak nuntut ilmu agama, bodoh. Karena orang bodoh ini pasti dia gawinya tidak benar, karena dia tidak tahu, awam dia. Mana umat Nabi Muhammad ini bodoh katanya, supaya dia apa namanya itu tidak tahu ilmu agama. Sebab ilmu ini kan mengarahkan orang jadi baik, ilmu agama ini, supaya tidak nuntut ilmu agama. Makanya kalau nak masuk pesantren itu berat. Anak-anak itu kalau perintah masuk pesantren berat, karena bertentangan dengan setan. Kalau pacak jangan masuk pesantren. Anak-anak ini bahaya kalau masuk pesantren. Lagi dia tahu ilmu agama, lagi dia ngajarkan lagi dengan orang lain, marah dengan setan. Jadi kalau orang nuntut ilmu agama ini pasti berperang dengan setan. Nah, kalau orang-orang yang suka belajar berada di majelis ilmu, kalah sudah setan. Saya kalah dengan Pak Bambang. Rajin dia nih dengar ilmu majelis ilmu, hadir majelis ilmu, orang-orang tausiah dia dengar, setan sudah nyerah. Nah, setan masih juga bakal ngalahkan Pak Bambang supaya malas. Sudah dapat ilmu supaya malas diembuskan malas. Kata saya mana supaya dia ini malas, banyak caranya setan. Kalau supaya dia senang makan, supaya kaget dia tidak ada bangun tahajud. Kekenyangan dia. Supaya dia tidak banyak baca Quran, supaya dia tidak banyak berzikir. Itu makanya penyakit-penyakit tadi kan tidak diamalkan ilmu, supaya dia tidak mengamalkan ilmu. Terakhir sekali supaya dia disenang-senangkan dengan nafsunya. Supaya orang tu mengikuti nafsu. Mengikuti nafsu maksudnya nonton TV, nonton hiburan. Kalau orang masih senang-senang nonton hiburan, pasti badannya tidak kuat. Karena itu godaan tahapan setan goda manusia supaya sedikit beramal. Sudah nonton YouTube, lupa sholat, lupa zikir kita kan, seperti itu. Digoda oleh setan. Terakhir sekali puncaknya, dia sudah berilmu, tidak baca lagi di setan godanya. Dia sudah hadir majlis ilmu, sudah memperbaiki diri dengan ilmunya. Sudah tuh dia rajin ibadah. Terakhir puncaknya supaya dia jangan ikhlas. Supaya dia merasa bangga tadi ujub. Dia bangga, dia musim-musim. Kau nilai di kampung ni paling banyak amal kau. Seperti itu diangkat-angkatnya supaya kita tidak ikhlas. Makanya mencapai ikhlas itu berat. Jadi benar juga kata orang itu, kalau kita masih ada sifat-sifat ini maka bakal jadi sia-sia amal kita.
Karena ikhlas tidak ikhlas tadi, karena tidak ikhlas. Itu makanya ikhlas itu puncak dari segala amal. Ikhlas itu puncak dari segala amal. Berat mencapai dapat ikhlas ini. Terbesit di hati kita, habislah kita. Terbesarlah di hati kita nih, wih, aku nih baca, nah, habis amal kita. Tidak ikhlas itu. Merasa baik. Makanya kita sebagai orang yang ini, kata oleh ulama, bagaimana kita yang sudah belajar, tahu ilmunya, sudah kita ingin praktikkan ilmunya, jangan sampai ada penyakit-penyakit. Ternyata di perjalanan itu namanya riyadhah. Riyadhah itu dalam masa perjuangan. Langsung kita istighfar, astagfirullah ya Allah, astagfirullah, astagfirullah biqalbi, astagfirullah biqalbi, ya Allah, aku mohon ampun apa yang terlintas dalam hati aku, terlintasnya yang buruk-buruk. Dia ngakui kesalahan. Nah ini yang dipandang oleh Allah. Oh, dia ini masa perjuangan, kata Allah, sudah dianggap dinilai oleh Allah ikhlas dia nih. Karena dia nyadari, ini masih belum ikhlas, istighfar terus kita, istighfar. Seperti itulah tahapan orang-orang yang ingin meraih kesuksesan sampai akhirat itu. Seperti itu, luar biasa perjuangannya. Jadi intinya Pak Bambang memang seluruhnya rahmat. Ya, orang-orang itu dalam rahmat Allah. Makanya dia harus puncaknya itu yakini bahwasanya aku ini begini karena kasih sayang Allah semua. Tidak ada lain. Intinya itu Allah. Semua Allah itu sayang sama kita. Coba kalau Allah itu tidak sayang, tidak bisa gitu, tidak dihadirkan di sini, tidak dihadirkan di tempat-tempat yang baik. Kalau bukan karena kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah duluan yang mengantarkan kita ini. Rahmat Allah duluan, ridho Allah duluan. Ridho Allah duluan. Aku besar itu rumah maaf tapi kalau besar ini nampak Bambang lagi. Kira-kira boleh tak doa lain? Ya Allah, ampunanmu begitu luas daripada dosa-dosaku, rahmat dan ridho yang kuharapkan daripada amal ibadahku. Kira-kira boleh tak? Wah, bagus sekali. Memang ada doanya itu dari Nabi itu. Tapi bahasa Indonesia. Iya, ada bahasa Arab. Ausa'u min indi, ada doanya. Jadi Nabi, saya lupa. Ada ucapan Nabi seperti itu. Rahmatmu sangat luas. Ya, sudah itu ridho, ampun. Iya, iya. Daripada dosa-dosaku. Betul. Ridho dan rahmatmu yang kuharapkan daripada amal ibadahku. Benar. Itu bagus. Itulah pengakuan seorang hamba. Yang bagus pengakuan seorang hamba seperti itu. Iya tak? Dia tidak mengaku dirinya itu bisa amal yang baik, bisa ini, tidak mengaku. Ini semuanya rahmat Allah dan anugerah Allah. Yang diharapkan cuma itulah rahmat dan ridho Allah, ampunan Allah. Ini hadirin sekalian. Habis kira-kira? Baiklah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma warhamna wa izna min hali ahli nar. Allahumma arzuqna rahman nabiyina hifdhan musallim ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antal alim tub alaina innaka antar rahim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kopi dulu, kopi bersama. Saya masuk Isra kalau? Masuk Isra ya? Isra saya masuk. Masuk Isra, salah Isra. Barokahnya. Langsung dulu. Yang salat Isra dulu. Lagi satu kali bagus, tapi bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan aku orang selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Jadikan aku orang yang kufur atas nikmat-Mu. Allah jangan. Hilangkanlah sifat-sifat syirik, dengki, iri, munafik. Oh lengkap itu. Lengkap ini.
Luar biasa itu. Jadikanlah aku orang yang selalu bersyukur atas nikmatmu. Benar, Masya Allah. Bahasa Indonesia Tidak apa-apa. Allah Maha tahu kan. Iya. Benar, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah selesai taklim. Salli ya Rasulullah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah. Tahiyyatun mubarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Ali Sayyidina Ibrahim kama amarta bil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Barokahnya ngopi bersama. Ngopi bersama ya? Oke. Ngopi bersama dulu. Allah Akbar. Kirim tadi itu tuh WA grup itu Pak Ustadz yang tadi Yang mana? ramalan yang banyak rezekinya tadi, banyak amalnya tadi, yang cacat melihat. Oh, jazakallah Sayyidina Kakek. Ya. Baca Jazakallah Sayyidina. ada punya. Iya, Kakek kirim dulu. Jazakallah Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Jazakallah Dan Sayyidina. gawe dah suai baca. Oh, banyak pahalanya. Itu ada hadisnya tuh. Hadis Rasulullah. Jadi kesimpulan Pak Ustaz, hanya Pak Marjan sama Pak Bambang ini nyambung sebenarnya. Nyambung. Mengakui kayak sana berarti timbul ikhlas nanti. Iya, iya, benar. Lagi ya, itu kan. Kopi ini. Empat kartunya yang
yang amalan yang dibaca itu aku udah hafal tapi belum belajar. Katanya 3 tahun catatan itu, bukan setahun. Iya. Setahun. Malaikat nyatat itu 3 tahun. Sebagusnya dibaca setelah subuh. Jadi malaikat turun kalau kan. Iya benar. 70.000 atau 7.000 malaikat nih. Nyatetnya itu udah habis. Baru nyatat tuh 3 tahun. Sekali nyatat itu 3 tahun. Iya benar. Pernah baca. Iya deh. Baru selesai, baru nyatat sih kok lah baca lagi. Nah 3 tahun itu belum ini. Jadi kalau dibaca itu Luar biasa ya. iya. Ahu ujungnya. Aku belum hafal. Ma huwa ahlu. Iya. Ma huwa ahlu. Insyaallah Sayyidina Belum hafal Muhammad. lah. Berapa kali lah ngapal cak dak lah lagi. Lah apa namanya? Dak tahu ini lagi lupa orang. Kalau baca lupa lagi. Malam minggu nih. Apa? Kapan lu ini namanya jarang dibagi. Oh malam itu ya. Enggak, karena Jadi? bukan itu. Aku lah belajar ngapal. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal tatan itu 3 kilo. Mungkin seminggu sekali makanya 3 tahun. biasanya itu. 3 tahun itu malaikat nyatat itu. Aku pernah baca. Tak habis-habis ya? Tidak habis-habis 3 tahun. Itu Ada kompor. Pisang ya. Sengkornya. itulah Bambang doa aku. Cuman bahasa Indonesia aku udah acak bahasa. Nak hafal tuh payah Ustaz aku. Itu enggak tahu apa lagi tuh. Itulah doaku. Tak apa lagi ya? Pokoknya enggak masuk lah itu kira-kira nak belajar bahasa Arab itu. Ya mungkin. Belum baik agak masuk deh Pak. Sikotnya lagi itulah aku. Ya aku tuh bahasa Indonesia kan. Ya Allah jadikan aku orang yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Jangan Kau jadikan aku orang yang kufur nikmat-Mu. Hilangkanlah sifat-sifat syirik, dengki, ujub, riya. Tumbuh kembangkanlah sifat-sifat sabar, ikhlas, sayang. Bahasa Indonesia wae kan belum tahu. Nih, Ya gila. kalau ada yang belum tahu kelar. Itu ya. Soalnya kalau tidak rindu, dia tidak baca gitu. Banyak lah sama lamanya. Dia tidak rindu. Enggak. Belum sebanding dengan nikmat Iya. bakal dibalas nanti di akhirat. Kalau tidak rindu, dia rindu. Cuman untuk menuju kerinduan itu ya tahapan tadi lah. Iya, tahapan tadi. Berzikir, berini. Ya, kalau tidak berzikir, mana ada rindu? Oh tidak berzikir, tidak ini, tidak akhirnya itu. Benar. Apa itu? Masuk pegawai dah kira-kira. Nah diangkat jabatan. Duluan Pak Ustaz. Pak. Iya kan? Ini Anda kirim. Salah. Ayo kirim. Masuk pegawai dah. Dah malas-malasan. Nah diangkat jadi kepala. Mungkin dah. Iya. Kira-kira itu kan. Itu namanya besar harapan. Tapi tak kati ininya. Padahal Tuhan telah ngomong ke untuk merubah satu nasib. Terus kamu yang ngubah dewek kan? Apa jalannya mau mana kira-kira kan? Benar. Cuma duduk-duduk baik. Kalau cak kiai besar duduk-duduk baik. Tapi dia usahanya apa doanya itu. Belum. Dari subuh sampai ke Isra. Sudah Isra dia makan sebentar, balik lagi ke masjid duha sampai ke Johor. Dah dia dengar Tuhan dia itu usaha dia doa ada Iya, usaha. benar. Kalau itu apa gitu. Ada pondok pesantren pula kan. Nah iya. Ada pondok. Jadi jelas itu suatu. Jadi wajar be kalau misal gitu ini. Walau wajar be kalau kiai itu misalnya dia itulah bacuan dia sehari-hari itulah makanan dia tuh. Iya. Pak Ustaz, aku tadi sempat nanya Mak itu, aku pernah dengar masalah syirik ya. Jadi di yang 10 tadi disimpulnya ke syirik hobi. Ya. Jadi ketika kita mengaku, nah katanya kita bisa di atas sejadah kita bisa syirik.
ketika kita jadi merasa membaca Allahu Akbar supaya bagus didengar oleh makmum, bisa jadi syirik gitu. Jadi jangan kita sehari-hari di luar di atas jada pun kita masih baca syirik kopi kan. Jadi sia-sia ibadah kita. Nah dengan ancaman itu jadi berpikir terus jadinya. Jangan di luar kan mengaku-ngaku tadi. Yuk, ini ada. Itu namanya yang ngajarnya itu belum pengalaman. Ngajarkan tidak mah itu. Itu namanya saklek, ujung Jawa tuh saklek. Udah kata tawar-nawar lagi. Yo, terlalu berat jadi kita mikir. Yo, sehingga gitu laju. Kalau wong yang kecil harapan, udah kalau macam gua, apa gak beramal? Kan? Jadi berat. Saya pikir wong tak galak beramal lagi. Harusnya tidak itu. Kita ini dalam tahapan untuk menuju kesempurnaan. Ibarat anak budak kecil kalau berjalan tuh belajar berjalan, kadang nyampak, lagi berusaha lagi, nah macam itulah. Umat yang akhir zamannya seperti itu. Dia belajar ilmu, tidak langsung dapat, tidak langsung bisa diamalkan 100%. Yang langsung diponis. Iya, tidak langsung gantungan. Dia memang ada macam itu. Kaki dia nyadari salah. Mohon ampun. Makanya Allah senang dengan orang yang ngaku salah. Oh, aku ini belum besok ya Allah. Tahu dia itu kan sudah selesai. Oh ya, aku melakukan itu. Dia istighfar. Astagfirullah fi qalbi. Kalau wong itu ditambahnya ya Allah, mohon ampun apa yang ada terlintas dalam hati aku. Fi qalbi, dalam hatiku. Ya gitu kan banyak ada lintasan-lintasan dalam hati. Nah, yang terlintas-terlintas yang tidak baik itulah kita minta ampun. Nah, dan Allah suka dengan hamba yang seperti itu. Dia ngaku salah. Dia tahu ilmunya, tahu-tahu jatuh lagi. Nah, seperti itu. Jangan langsung kamu cuma bersyirik, kamu laju orang dengarnya putus asa laju. Udah salah lagi aku semayang, udah saya jadi imam lagi. Dah kata kalau jadi imam lagi habis lagi. Nah, gitu. Kalau apalagi contohnya imam. Ay kaki aku kalau syirik uji ustaz itunya. Dah aku tak jadi imam lagi. Lah ganti nah tunggu-tungguan mana imam? Kalau laju kamu. Uji ustaz itu kaki itu syirik. Nah, itu namanya yang aja tidak pengalaman, tidak itu. Bertahap lawan suyo itu dah. Itulah namanya kalau istilah dalam ilmu thariqat riyadhah namanya. Itu ni dalam keadaan riyadhah. Riyadhah, latihan. Lah imam lagi ada naik turunnya. Beriman pagi tapi iman sore, beriman sore tapi iman pagi. Iya. Dari zaman Rasulullah itu ya, Ustaz ya. Iya. Apa namanya? Bacaan imam itu jiharkah itu katanya yang paling disukai Rasulullah itulah. Iya. Jadi memang sudah ada riset, cuman kalau dalam hati tadi niatnya nak timbul, nah itu lain ya. Iya. Mungkin benar lain tadi dari niat itulah. Kalau niat kita untuk konsentrasi khusyuk, ya mungkin bagus. Khusyuk ini ya. Gitu nih gue rasa sekarang ini ya nggak kati yang khusyuk. Maaf nih ngomong itu enggak. Mas Karebet. Yang khusyuk itu cuma Rasul yang bisa ini. Ali lagi disuruh, kau pilihlah ini sejadah apa? Sorban hijau apa putih? Kan udah semayang kelintas dia. Sudah. Kau warna apa nih? Aku warna hijau. Nah, kan ada apa? Maksud aku tuh kan kalau kita nak nuju khusuk itu tidak bisa. Cuman apalagi ucap kita. Nah, apalagi ilmu kita ini cuma secetek main itu. Cuman paling tidak kita sudah baca Qul a'udzu binnas. Betul, itu saja ada tadi. Itu kan kira-kira kan Jumat pagi. Nah itu baik. Masalah usul tidak diterima itu yang kuasa. Yang penting kita tetap kalau kita misalnya aku ini belum usul kaget sembahyang. Nah, tidak tetap salah. Iya. Tambah ada usul kalau sembahyang. Dimurca itu ji. Iya. Terserah Allah lah. Yang penting aku. Iya. Begitu buat diterima dah itu urusan Allah kan. Yang penting itu. Dari orang Jawa banyak iling be. Ingat be. Takut itu tadi mungkin kan. Nah itu kira-kira kan zaman Rasul maksud